10 DKI Jakarta. Saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Vika Sela, saya guru kelas di SD Krama 8. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Margi. Terima kasih nih sebelumnya Bu Vika sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita sedikit sharing, berbincang sebelum pelaksanaan pra-observasi. Apa kabar nih hari ini Bu Vika? Alhamdulillah sehat. Bu Margi sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke. Jadi gini Bu Vika, kemarin kan kita sudah ngobrol nih, sudah membicarakan apa tentang saya mau melakukan supervisi ya, supervisi di kelas Bu Vika. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, di kelas Bu Vika akan saya laksanakan supervisi. Jika sebelumnya di kelas Bu Vika itu saya melakukan supervisi, jadi saya kasih tahu dulu nih, kegiatan supervisi itu ada 3 hal yang akan kita laksanakan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, di mana pelaksanaannya itu nanti kita sama-sama membahas nih Bu Vika nih, gimana sih, bukan saya mau menilai Bu Vika, tapi kita sama-sama membahas gimana waktunya kira-kira Bu Vika kapan nih kira-kira bisa jadi. Insya Allah untuk observasi sendiri itu kayaknya di minggu depan ya Bu ya. Di minggu depan itu di hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 30 ya kira-kira Bu Vika. Rabu depan ya nanti kita di Rabu depan yang minggu depan ya Bu ya. Nanti kita sesuaikan pas lagi pelajaran matematika. Nanti kita sesuaikan lagi dengan jadwalnya Bu Vika, dengan ruangan waktunya Bu Vika. Jadi kegiatan praobservasi ini sebenarnya nih, jadi tujuannya ini kita untuk apa ya Bu Vika, meningkatkan kompetensi kita, kompetensi Bu Vika sebagai guru, juga kompetensi saya sebagai guru, dan saya tidak akan menilai Bu Vika itu dari bagaimana atau bagaimana. Jadi semata-mata ini untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekarang saya mau izinnya Bu Vika ya. Apa sih harapan dari Bu Vika ketika pelaksanaan praobservasi? Ya seperti yang tadi Bu Margi bilang, harapan saya setelah melakukan atau pada saat pelaksanaan praobservasi ini saya lebih mengetahui bagaimana nanti strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk materi yang akan saya ajarkan nanti di kelas agar pembelajaran itu tercapai secara optimal. Lalu seperti Pak bilang juga untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri sebagai guru kelas supaya bisa membuat pembelajaran itu lebih aktif, interaktif, bermakna, terus menyenangkan juga. Bagus sekali Bu Vika ya. Jadi apa yang kita harapkan sebagai pendidik bisa kita tuangkan ke anak-anak dan tercapai ya Pak. Iya betul. Ya. Oke, jadi Bu Vika kira-kira mau ngambil pelajaran apa nih? Saya ingin mengambil pembelajaran matematika. Matematika itu kan kalau kata anak-anak saya pengen coba matematika ini saya ajarkan di kelas, materinya diagram, nanti bagaimana anak-anak dalam menyerap pembelajaran saya berikan. Jadi emang yang selama ini kita ketahui namanya matematika ya, menjadi iya. momok yang menakutkan untuk anak, dimana kayaknya matematika serem gitu ya Bu Vika ya. Jadi sekarang Bu Vika mau mencoba dengan pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu Vika, sehingga momok-momok itu lama-kelamaan akan mudah gitu, bisa kemungkinan menghilang bisa gitu. senang lah. Oke baik Bu Vika, kemudian apa nih kira-kira persiapan yang sudah Bu Vika lakukan yang akan Bu Vika sebelum pelaksanaan observasi nanti saya? Yang pertama pasti saya akan membuat RPP dulu ya Bu ya, rencana pelaksanaannya. Setelah RPP selesai, saya akan bertanya dengan rekan sejawat, dengan teman selevel saya ataupun dengan yang sudah senior, kira-kira kalau pembelajaran diagram ini dengan metode seperti apa nih cocoknya nih. Kemudian juga saya akan coba mencari juga nih di media sosial, kan banyak nih
tersebar di mana-mana media sosial, referensi-referensi cara mengajar yang sesuai dengan anak yang zaman sekarang. Misalkan jelas sekali referensi tersebut, lalu coba mencari metode yang sesuai, kemudian menyiapkan alat peraga dan tentu saja LKPI-nya. Keren banget nih, luar biasa. Oke, dengan pelajaran matematika dengan materi diagram, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang akan Bu Vika harapkan dari pelaksanaan ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mengenal dan memahami apa itu diagram dan jenis-jenis diagram. Setelahnya siswa dapat membuat diagram batang dan membuat diagram gambar. Dan setelahnya siswa dapat mengubah dari diagram batang menjadi diagram gambar menjadi diagram batang. Dan terakhir siswa dapat membaca bagaimana cara melihat diagram batang dan diagram gambar yang sudah dibuat dan disajikan. Seperti itu sih teman-teman. Luar biasa, keren banget nih Bu Vika nih. Saya lihat dengan tujuan pembelajaran yang lumayan ya, ada empat ya tujuan pembelajaran yang Bu Vika akan targetkan. Kira-kira nih Bu Vika mengalami kesulitan nggak nih kira-kira nantinya nih untuk tujuan dari 4 tujuan pembelajaran yang sudah Bu Vika rancang? Nah, kesulitannya sih untuk 4 pembelajaran ini, 4 tujuan ini, pertama mungkin dari alokasi waktunya kali ya. Alokasi waktu yang akan saya lakukan nanti harus dibuat pembelajaran simple tapi dapat nih 4-4-nya. Terus untuk pemberian materi dengan beraneka ragamnya karakter anak, yang bagaimana caranya materi yang saya ajarkan ini benar-benar bisa dipahami oleh anak dengan berbagai macam bentuk karakternya gitu. Jadi benar-benar anak-anak ini dengan macam-macam materi bisa langsung nyerap gitu. Luar biasa nih, berarti Bu Vika sudah merancang sedemikian rupa ya, sudah mengklasifikasikan ya Bu Vika ya, sudah mengklasifikasikan anak yang mudah-mudahan apa yang Bu Vika harapkan semua dapat tercapai ya Bu Vika ya. Amin. Kemudian ketika Bu Vika sudah mengalami kesulitan gitu ya, ada nggak sih nih strategi dari Bu Vika nih? Kan alhamdulillah ya di sekolah kita itu sudah ada guru penggerak ya, Pak Taufik. Nah, saya belajar banyak dari beliau. Kemudian dengan beraneka ragamnya anak, ternyata ada metode pembelajaran baru, namanya metode pembelajaran diferensiasi. Itu metode pembelajaran zaman sekarang yang bisa diterapkan oleh beraneka ragam karakter anak. Nah, saya pengen coba nih terapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas dengan materi diagram. Mungkin nanti Bu Vika jadi pakai metode baru gitu ya, Iya, Bu Vika ya. metode pembelajaran baru. Metode pembelajaran baru di mana pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak peserta didik, betul. Peserta didik ya. Semoga apa yang sudah Bu Vika rancang dapat berjalan dengan sesuai alurnya gitu Bu Vika, sesuai tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita di pra observasi ini. Semoga semuanya lancar, sukses, dan tetap semangat Bu Vika. Semangat juga Bu Margi, doakan ya. Terima kasih ya Bu Vika. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sambung bangkit. Alhamdulillah ya, kita masih dikasih kesehatan sehingga bisa hadir bersama dan belajar di kelas 5. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pemimpin hari ini adalah Jaki. Silakan Jaki pimpin.
di atas meja Bu Vika. Yang pertama ada laptop. Kedua ada kabel. Yang ketiga ada map. Nah sekarang ada yang baru nih yang belum pernah kalian lihat. Ini apa namanya? Roda emosi. Emosi apa sih Bu? Emosi itu marah-marah, banting-banting barang ya Bu. Nah, emosi adalah suatu perasaan yang kita rasakan di suatu waktu. Perasaan bahagianya selalu bertahan ya sampai pulang sekolah ya. Iya. Di sini ada Fatih, Raffi, Naila, Vino, namanya Faris, Tia, Lila, Latila. Nah, mau tanya sama Tia, kenapa hari saat ini bahagia? Oh, karena senang bertemu teman-teman di sekolah. Kalau Arfa kenapa bahagia? Aku merasa senang. Satu senang. Aku uang jajan banyak dari mana? Oh, aku mendapatkan uang jajan lebih hari ini. Alhamdulillah itu rezeki apa ya? Berarti yang belum menempel siapa? Nesya tidak hadir. Karin tidak hadir. Dea tidak hadir. Siapa lagi? Nesya, Karin sama Dea saja ya. Kita doakan teman kita yang tidak hadir pada hari ini, semoga mereka yang sakit di rumah segera Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang ada izin punya urusan keluarga, Allah lancarkan urusannya. Dan besok bisa bergabung lagi dengan kita di sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Kamu hebat, kita semua hebat. Oke, teman-teman masih ingat kesepakatan kelas kita nggak? Apa ya? Menjaga kelas tetap bersih. Yang kedua, mendengarkan guru saat berbicara fokus. Yang ketiga, saat jam belajar. Nah, sekarang tadi pagi sudah piket semua. Kebersihan kelas. Nah, karena kelas bersih jadi belajarnya pagi. Belajar enak nyaman. Nasionalisme dan patriotisme kalian, kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia. Sikap tegar, kayak pemain bola dong. Nah, ini benar nggak Bujir? Yang saya nonton bola, benar nggak? Benar nggak Bu Vika ya? Ya, nyanyikan bareng-bareng ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Diagram gambar pertama. Yang kedua, kalian bisa mengubah dari data berbentuk tabel menjadi bentuk diagram bata ataupun diagram gambar. Tujuan ketiga, kalian dapat membaca nih. Kan kalian bingung nih, Bu, diagram buat apa sih? Diagram itu kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya untuk presentasi. Misalnya nih, Tiara nanti jadi pengusaha sukses. Dia bikin presentasi jumlah hasil produk dagangannya dari setiap bulan ke bulan. Itu bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram. Nah, selain bisa berbentuknya, kalian juga harus bisa membacanya. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram gambar maupun diagram data? Itu ada tiga pembelajaran saya pahami. Dan bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kalian akan bisa bagi menjadi 3 kelompok. Kemarin kita sudah mengirimkan link aktivitas tes gaya belajar. Ya, sudah mengerjakan semua kan? Sudah. Kan? Ada 2 hasilnya, ambil persentase paling tinggi. Didapatkan. Ada 3 gaya belajar, ada yang mendapatkan gaya belajar INES, audio dan visual. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang INES
kalian baca. Bu, boleh nggak baca sebelum baca? Silakan. Asalkan jangan baca sambil kayak misalnya. Baca ya, lu kalau lihat sekitar, baca satu-satu ya. Nah setelah itu yang visual kita kalian buka bukunya. Buka buku paket yang ada di atas meja kalian, buku paket warnanya halaman. Nah, ada di halaman. Menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel dan diagram. Halaman berapa Bu? 237. Tolong dibaca, dipahami. Nah, bagaimana dengan yang audio Bu? Yang audio Bu kita setelin nih. Kita setelin video, dilihat, didengarkan dengan baik. Itu mekanismenya. Setelah nanti Bu kita kasih waktu 10 menit pahami materinya sendiri-sendiri sesuai belajar. Kalian kumpul lagi di dalam kelas. Kita berikan 3 permasalahan. Permasalahan pertama untuk yang visual, permasalahan kedua untuk yang audio, dan permasalahan yang ketiga untuk kines. Dan kines permasalahannya nanti akan ada dalam bentuk sebuah permainan yang sudah kita tempel. Setelah itu kalian kerjakan permasalahannya. Nah, setiap kelompok salah satunya berpresentasi di depan, dan kelompok yang lainnya mendengarkan, boleh mengajukan pertanyaan, barulah kita simpulkan. Selesai itu baru kita balikan yang materi. Paham tuh? Paham. Are you ready? Yes. Ya. Audio mana? Kamu audio kedua. Kila sama Naura audio. Visual. Ya. Oke, boleh ya. Nanti audio lihat sini, lihat video ini ya. Audio sama video. Oke. Visual baca halaman 287. Ya, Ines balik sini yuk. Anak itu dari surat mohon aja ya. Siap gerak. Kan biasa. Ayo. Kelas 4 SD Mulai dari dengan sini. materi penyajian data dalam bentuk diagram bata. Ini baca materi sini. Kegiatan pembuka Stop menyajikan dulu, data stop. selain Ya. diagram Udah, bata geser di dan sini. pembukaan dalam Apa yang diagram siap? bata. Kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram bata. Satu ini kalau 5 orang, dua 60 Pengertian diagram bata. Diagram bata adalah diagram yang menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak garis yang kategori. Diagram bata dapat disajikan dalam bentuk benda maupun sebelah. Penyajian diagram bata dalam bentuk tegak, adapun gambarnya sebagai berikut. Tapi kemudian terdapat tempat menggambar diagram bata. Demikian adalah penyajian diagram bata dalam bentuk tegak. Sumber data berisi data ekstrakurikuler yang terdiri dari sepak bola, tari, menyanyi, catur, dan basket. Sedangkan sumber tegaknya berisi banyaknya siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mengikuti setiap ekstrakurikuler sebagai berikut. Sepak bola sebanyak 9 siswa, tari sebanyak 1, catur sebanyak 2 siswa, dan basket sebanyak 6 siswa. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa mengikuti catur? Maka, lihat bagian catur, yaitu datanya berisi banyaknya data, sedangkan sumber tegaknya berisi data. Dan terdapat bagian tempat menggambar diagram batangnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah data diagram batang kegiatan lomba. Untuk Nah, yang ini sudah dapat kan? Nanti ada yang bermain, ada yang mencatat ya, atau gantian bebas. Nah, untuk yang untuk yang
buat diagramnya di visual. Oke. Nah yang audio nanti kamu cari ya. Apa tadi? Lemari, kipas angin, rem, kotak pensil, pulpen, penghapus sama pensil ya. Itu diagramnya ya. Tadi sudah diagram kamu. Itu gambarnya. Yuk, kita mulai ini silakan. Loncatin ayo. Iya. 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 Oke, yuk tulis. Pensilnya mana? Tadi Munjir lewat mana aja? Harus tahu rutenya, rute jalannya Munjir. Itu pakai itu saya pakai tulisan tadi. Pensil. Ini kamera dulu. Sini. Nah, tadi Munjir lewat mana aja? Nah, coba ulang lagi, Munjir loncat lagi. Nah, tulis nomor 1 apa awalnya tuh apa? Gambar. Ya, kita tulis aja namanya apa? Yang bisa ya. Kamu saja bikin diagramnya. Boleh saya? Hai. Ini pakai ini biasanya. Ya, memang. Ini nanti jalan mana aja? Boleh. Pensilnya. Gambar jadi balik lagi turun. Ya. Kamu. Ya. Ya. Kipas angin, prem, kotak pensil, pulpen. Bikin diagramnya. Ayo. Diagram gambar sama diagram batangnya. Sekarang saatnya kalian berpresentasi. Berikan kita perwakilan kelompok Kines dulu. Kiara sama Kanaya silakan maju ke depan. Silakan dijabarkan jawabannya. Yuk dibuat gambarnya aja nak. Dibuat gambarnya. Dibuat gambarnya. Silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kinesteti mempresentasikan dari biaya batang dan gambar. Jadi ini permainan yang kami lakukan seperti bermain gitar.
Sekian presentasi dari kelompok inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok visual diagram gambar. Amsal silakan. Saya mewakili kelompok visual. Saya akan mempresentasikan diagram gambar. Oke. Lihat, terima kasih dari Abdi. Tangan bangsa. Audio silakan salah satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio. Paling banyak siapa? Paling sedikit? Lemari. Kalau punya tanya selisih antara frame dan lemari? Selisih 8. Didapatkan dari mana 8? Selisih itu dikurang. Dikurang dari mana? 10 dikurang 8. selisihnya bagaimana caranya? Iya, frame 10. Kipas lemari ada 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita tanya total dari kipas angin dan lemari. Ditambah. Muzi lemari totalnya berapa? 2. Kipas angin 3. kalau ditotalin jadi total antara kipas angin dan lemari ada 5. Kalau kita tanya total seluruh benda ada berapa? Siapa bisa jawab? 15. Tepuk tangan kita semua. Oke, dari sini kita simpulkan bahwa kalian yang pertama sudah mempelajari bentuk dari ada berapa diagram? 2. Diagram apa saja? Diagram batang dan gambar. Kalian juga sudah bisa menggambar diagram batang dan diagram gambar. Dan bisa juga membaca dan menganalisis diagram batang dan diagram gambar. Untuk selanjutnya di hari esok tolong pelajari kembali diagram batang dan diagram gambar. Kita akan belajar lebih lanjut lagi ke diagram selanjutnya di diagram garis tapi dari esok. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke. Hari ini untuk pelajaran diagram batang dan diagram gambaran sudah selesai. Kalian juga sudah memahami, sudah bisa membaca, menghafal, menggambar, bahkan mengubah juga ya dari batang menjadi gambar. Nah sekarang kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Assalamualaikum Bu Fika. Waalaikumsalam Bu Margi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Margi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Fika ya. Kita harus tetap sehat, tetap Iya, semangat betul. walaupun tugas yang diberikan ya, tugas yang seharian kita yang kita laksanain itu begitu padat ya Bu Fika, apalagi Bu Fika sendiri ya. Punya bayi itu ya Bu Fika ya. Punya bayi, punya anak yang usia masih kecil gitu ya Bu. Kecil. Penting semangat ya Bu Fika ya. Selalu semangat. Oke.
Oke Bu Vika, saya mohon izin sebelumnya nih Bu Vika, kemarin kita sudah melakukan pra ya Bu Vika ya, yang waktu itu kita sudah laksanakan dan kita sepakati pada waktu pra itu Bu Vika mengatur jadwal untuk observasi dan sekarang pelaksanaan pasca. Ya. Untuk hari ini saya mohon izin Bu Vika, pelaksanaan pasca ini saya didampingi oleh Ibu PP saya yaitu Ibu Indah Trismawanti. Jadi beliau akan mendampingi kita selama kita pasca Bu Vika. Bu Vika, saya mau tanya nih Bu Vika, perasaan Bu Vika bagaimana nih sekarang? Sekarang perasaan saya alhamdulillah senang dan lega juga ya karena udah melaksanakan observasi sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan di awal sebelumnya itu yang saat kita melakukan observasi. Meskipun mungkin nanti akan ada banyak beberapa hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih baik lagi pada tahap selanjutnya. Baik, ketika berbicara dievaluasi, mungkin Bu Vika berbicara juga memperbaiki gitu ya. Di sini saya hanya ingin mengkonfirmasi ya Bu Vika ya, mohon izin saya hanya mengkonfirmasi apa yang sudah Bu Vika laksanakan yaitu observasi pembelajaran gitu ya Bu Vika ya. Jadi dari hasil yang kemarin sudah Bu Vika laksanakan, kita sama-sama nih Bu Vika, bukan hanya dari Bu Vika aja gitu ya. Dari saya, dari Bu Vika kita sama-sama mengkonfirmasi. Baik Bu Vika, kalau boleh saya tanya nih Bu Vika, dari hasil observasi pembelajaran yang kemarin sudah Bu Vika laksanakan ya Bu Vika ya, menurut Bu Vika itu seperti apa sih? Pembelajaran yang kemarin saya laksanakan itu saya mencoba menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran terbaru ya pada masa sekarang itu yaitu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi adanya KSE, kompetensi sosial emosional di dalamnya, di mana saya mencoba memenuhi kebutuhan para peserta didik saya dengan melihat, dengan meninjau bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid saya. Saya coba membuat berbagai konten pembelajaran yang mungkin mereka bisa dapatkan dengan gaya belajar yang mereka miliki, dengan harapan mereka akan lebih nyaman dan lebih mudah memahami materi yang saya berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya rencanakan. Jadi pada saat kita observasi ya Bu Vika ya, pada saat saya observasi berarti Bu Vika melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oh, kalau boleh tahu nih Bu Vika, dari proses pembelajaran yang Bu Vika terapkan atau Bu Vika laksanakan pada saat observasi, apakah proses pembelajaran yang sudah Bu Vika laksanakan itu sesuai dengan rencana yang sudah Bu Vika rancang? Secara garis besar sudah, ya namun itu dia karena mungkin terlalu padat dan banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik, jadi ada beberapa yang terlewat dan sampai waktunya pun masih kurang gitu. Jadi manajemen waktunya juga harusnya lebih ditambahkan lagi atau dengan meringkas materi yang diberikan, jadi nggak yang langsung beberapa poin dari indikator tujuan pembelajaran di satu hari, melainkan bisa untuk 2 kali pertemuan gitu. Ya, ketika berbicara tujuan pembelajaran ya Bu Vika ya, tujuan pembelajaran yang Bu Vika rancang itu apa ya kalau boleh saya tahu, kemudian apa ya disebutnya ya, area pengembangan yang Bu Vika harapkan itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang kemarin saya telah rencanakan itu adalah siswa dapat memahami apa itu diagram batang, kemudian apa itu piktogram, diagram gambar. Selain dia dapat memahami, dia juga bisa mengubah data dari diagram batang ke diagram gambar ataupun dari diagram gambar ke diagram batang. Nah, harapan saya juga di situ ketika dia mengubah data itu dia bisa mengkreasikan bentuk diagram batang dan diagram gambarnya dengan lebih inovatif lagi gitu. Jadi nggak yang plek dari kita seperti ini, mungkin tadi kita kan lebih cerdas ya, lebih kreatif, bisa untuk lebih mengkreasikan.
Jadi dari tujuan Bu Vika yaitu tentang diagram gitu ya, diagram, membuat diagram, menggambar diagram. Bu Vika ini di sini bertugas sebagai memfasilitasi saja ya, karena Bu Vika sudah paham ya anak-anak itu punya kreativitasnya, Ya, lebih kreatif ya. Baik-baik. Jadi itu sedikit tentang yang tujuan dan area pengembangan ya. Kalau area pengembangan sendiri, Bu Vika seperti apa nih? Area pengembangan untuk saya sendiri sih, untuk saya ya sebagai fasilitator di situ, saya bisa membuat pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berkesan untuk peserta didik saya. Karena kan yang tadi saya bilang, dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi siswa itu merasa belajar, tapi belajarnya itu enjoy di dalamnya gitu. Terus saya harap juga di dalam pembelajaran kemarin itu, siswa itu dari pengembangan dirinya itu dia bisa lebih out lagi gitu, bisa mengkreasikan, bisa perlihatkan kreativitas mereka dalam membuat data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar itu dengan lebih variatif. Baik. Kemarin juga pas observasi saya lihat Bu Vika, anak-anak kayaknya antusias ya. Iya. Ada yang lari ke sini, ada yang fokus dengan apa namanya ya, dengan LK yang sudah Bu Vika siapkan ya, karena Bu Vika mengajar dengan apa ya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Vika sajikan itu dengan gaya belajar. Dengan gaya belajar apa aja tuh Bu Vika? Ada audio, visual, kines. Audio, visual, dan kines ya. Saya coba siapkan konten dengan audio, saya coba menggunakan video pembelajaran, kemudian kines saya coba buat materinya dengan cara mereka seperti halnya ke museum berkeliling. Kemudian untuk yang visual saya coba dengan menggunakan buku teks pembelajaran yang ada di kelas. Berarti Bu Vika menggunakan gaya belajar gitu ya, Bu Vika ya, gaya belajar. Ketika Bu Vika menerapkan gaya belajar, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu ya Bu Vika ya. Apa sih kesulitan yang dihadapi oleh si siswa ini Bu Vika? Nah, ketika kita melakukannya tuh kemarin itu kalau saya lihat lebih ke yang audio mungkin ya. Audio dan visual, semestinya tuh audio dan visual itu tidak bergabung atau dengan menggunakan media lain. Saya kan pakainya Infocus ya di situ ya. Jadi siswa yang audio melihat, visual pun ikut melihat gitu. Memang Infocus itu visual bisa. Cuman mungkin kan saya maunya tuh visual tuh lebih ke membaca teks. Nah, selanjutnya mungkin harusnya yang audio itu kita fasilitasi dengan gadget yang mereka miliki, terus dengan kuota yang cukup supaya mereka juga bisa masing-masing gitu. Terus kalau misalnya mereka masih belum memahami, bisa ngulang-ngulang sendiri. Kan kalau pakai fokus kan mau nggak mau bareng-bareng gitu ya? Iya. Mau ngulang lagi pun yang satu masih merasa ini saya sudah paham, nah yang satunya lagi belum paham. Jadi lebih enak itu mungkin pakai masing-masing disertai gawainya gitu. Nah, untuk yang visual kayaknya lebih bagus lagi kalau buku teksnya itu yang lebih banyak gambarnya, kemudian materinya juga lebih mudah dipahami, penyajiannya juga lebih menarik. Kalau yang saya pilih kemarin sepertinya bukunya itu terlalu banyak tulisan dengan konotasi kata yang mereka tuh bingung, jadi ngejelimet gitu, bukunya mungkin terlalu tinggi kali ya. Jadi mungkin saya akan lebih coba untuk memilih pemilihan buku yang lebih efektif lagi. Berarti dari kontennya ya Bu Vika ya, dari kontennya. Pemilihan kontennya sih. Pemilihan kontennya lebih disesuaikan dengan kebutuhan murid dan kemampuannya. Sama itu yang tadi gawainya itu. Emang sih ya, namanya kita masih ngajar di SD ya Bu Vika ya. Kalau gawai itu kan memang kita terkendala ya. Lain halnya mungkin kalau jenjang 2 SMP, udah SMA gitu ya Bu Vika ya. Kalau anak SD kan rata-rata gawai yang dipunya itu punya orang tua. Orang tua itu pun nggak ada kuotanya, kadang hotspot sama gurunya gitu. Ya itulah kendalanya Bu Vika ya. Oke Bu Vika, itu yang menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran pada siswa. Nah,
ketika Bu Vika sendiri dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Vika terapkan, ada nggak kesulitan yang Bu Vika rasakan? Yaitu kita kan yang membuat perencanaan, kita juga yang mengeksekusi, kita juga yang kerepotan ya Bu ya. Jadi pelajaran dari hal itu sih sebelum mematangkan dulu nih rencananya. Jadi jangan terlalu banyak menyempilkan, oh pengen ini nih, pengen ini. Jadi udah banyak ide di satu hari, padahal belum tentu ide-ide kita itu bisa terselesaikan dengan efektif di satu hari itu. Jadi ketika pelaksanaannya ide terselesaikan, cuma nggak efektif ke anak-anak. Jadi kalau mau direncanakan itu jangan terlalu banyak, simple, terus juga tidak merepotkan juga. Tidak merepotkan itu penyiapannya yang bisa dilakukan di hari berikutnya, jadi nggak yang langsung di satu hari, cuma lebih apa ya, jadi ke anak-anak juga lebih enak lah nanti dalam mengajarnya gitu. Dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan Iya, anak ya, kebutuhan. dengan kebutuhan. Jadi sih Bu, jadi lebih ke jangan menghabiskan tujuan pembelajaran di satu hari. Kalau bisa misalnya memahami pembelajaran ya mungkin saya di satu hari aja nih bagi memahami. Nah, tinggal pikirkan nih kontennya seperti apa dengan gaya belajar supaya anak-anak paham dulu. Nah, kalau sudah paham mungkin hari berikutnya mereka bisa mengkreasikan dengan cara mengubah itu. Oke, luar biasa nih Bu Vika nih, apa yang Bu Vika sampaikan. Ketika Bu Vika sudah melaksanakan nih dengan apa yang Bu Vika alami, kesulitan pada anak, kesulitan dari diri Bu Vika, ada nggak sih Bu Vika hal-hal yang sekiranya sudah baik Bu Vika laksanakan dan kira-kira apa yang perlu Bu Vika tingkatkan nih dari proses pembelajaran berdiferensiasi pada siswa Bu Vika? Hal yang sudah baik saya laksanakan ya itu anak-anak kita ini senang ya. Emang anak sekarang itu senang yang namanya diajak belajar sambil bermain. Jadi mungkin selanjutnya walaupun berbeda gaya belajar, tapi kita coba kita modifikasi dengan perbedaan gaya belajar itu kita jadikan sebuah permainan gitu. Jadi dikolaborasikan visual, audio dengan kinestetik, namun dalam bentuk permainan. Kalau kemarin kan mereka main itu ya pada pubulan ya, itu mereka kan senang tuh sambil bermain kan, sambil mencatat. Di situ juga ada kolaborasinya anak-anak. Jadi lebih ini aja sih, lebih inovatif lagi dalam menciptakan evaluasi pembelajarannya dengan menggunakan metode permainan di dalam pembelajaran. Berarti itu yang perlu ditingkatkan. Sudah baik ya Bu Vika ya? Harus ditingkatkan. Dan harus ditingkatkan. Menurut Bu Vika, ketika mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak sih step atau yang kurang gitu menurut Bu Vika nih? Ketika mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi, selain mengklasifikasikan si anak dengan gaya belajarnya, menurut Bu Vika ada nggak Bu Vika mengalami? Ya mungkin pada saat pelaksanaannya itu karena padatnya ya, padatnya saya melaksanakan jadwal dengan RPP yang sudah direncanakan, saya lupa melakukan teknik itu yang STOP itu. Oh, teknik stop, iya. Jadi habis ini udah panik duluan kan, karena menyelesaikan itu yang sudah direncanakan sampai kelewatan teknik stop. Semestinya itu kan penting sekali ya untuk merefresh sejenak, memikirkan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah baiknya bagaimana, kemudian masih kurang bagaimana gitu. Jadi kurang teknik stop, jadi berasa ngos-ngosan. Iya, baik. Kurang itu aja Bu Vika ya, baik. Jadi ketika apa yang sudah Ibu Vika sampaikan nih, menurut Bu Vika ada nggak sih solusi dari proses yang tadi Bu Vika perlu tingkatkan nih, sudah Bu Vika laksanakan nih, solusinya gitu, gimana kira-kira? Pertama yaitu saya harus menyiapkan rencana pembelajarannya dengan matang, kemudian tidak menghabiskan. Itu kan kemarin 27 pembelajaran itu dihabisin tuh, satu bab itu kan diagram. Tidak menghabiskan langsung satu bab dengan modal nekat dalam waktu satu hari, melainkan diolah lagi, kemudian menyelipkan teknik stop di dalam proses pembelajaran, sambil kita berpikir sejenak, kemudian berefleksi bersama siswa, dan mencari referensi lagi sih dengan metode pembelajaran, dengan model-model permainan apa nih yang lagi booming, yang lagi mereka senangin, kita jadiin sebuah game gitu. Jadi
biar lebih senang lagi lah anak-anak dan lebih tertarik ya, mengerti ya. tertarik kan kalau dia udah dari permainan kan udah termotivasi, Iya. otomatis kita kayak udah masuk ke dalam dunianya Iya, kan. betul. Dia kan lebih kita sudah masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Jadi apa yang kita jelaskan tuh udah kerekam otomatis gitu Bu, tanpa harus menggunakan tenaga lebih gitu. Baik. Ketika Bu Vika berbicara mencari referensi dengan berbagai referensi yang sudah Bu Vika sampaikan, selain mencari referensi, perlu nggak sih Bu Vika hal lain lagi yang bisa Bu Vika lakukan terkait pembelajaran yang bisa Bu Vika bagikan atau berkolaborasi kali ya Bu Vika ya? Iya, mungkin saya akan itu ya bertanya dengan rekan sejawat. Kan kebetulan juga di sini kan ada Pak Ustadz Umroni, ada Pak Topik. Saya suka dengar Pak Ustadz Umroni itu menyampaikan materi pakai tepuk, nyanyi, terus Pak Ahmad juga. Iya, betul. Dengan bertanya dengan mereka juga, terus melihat-lihat juga bagaimana mereka menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang mereka sudah buat. Sambil itu juga, ya sekarang banyak juga sih selain kakak sejawat, terus juga scroll TikTok, tuh banyak juga metode pembelajaran Instagram. Ya, banyak sekarang sambil ya. Bertanya lah. Banyak referensi sekarang ya Bu Vika ya, apalagi sekarang sudah pengetahuan yang kita ingin cari itu sudah banyak banget tersedia. Sekarang tinggal kita mau berinovasi atau tidak. Betul. Gitu ya Bu Vika ya. Oke, Bu Vika, untuk selanjutnya nih Bu Vika, pada pertemuan selanjutnya setelah Bu Vika mengetahui nih Bu Vika udah punya hal baiknya yang Bu Vika lakukan ke anak sudah, kemudian Bu Vika juga sudah melakukan apa ya disebutnya, ketika yang kurang Bu Vika juga sudah tahu harus seperti apa gitu ya. Untuk selanjutnya nih kira-kira apa yang akan Bu Vika lakukan Bu Vika? Selanjutnya mungkin saya akan lebih tetap menggunakan diferensiasi, cuma lebih banyak ke sosial emosional anak. Kemudian saya akan coba berinovasi lagi, membuat rencana dulu nih sebelum mengajar. Saya buat teacher planner, saya tuliskan di situ saya seminggu ke depan saya mau ngapain. Kemudian dari hal yang sudah saya tuliskan, kira-kira saya mau apakah nih anak-anak di dalam pembelajaran akan saya lakukan seminggu ke depan. Jadi lebih ke mempersiapkan diri dan mempersiapkan berbagai media pembelajaran yang akan dibutuhkan saat mengajar. Berarti Bu Vika dirancang dulu nih programnya, schedule-nya gitu. Kadang ketika pelaksanaan itu baru muncul ide baru. Gimana kalau kayak gini gitu. Betul Bu Vika. Kadang kita ngelihat respon anak baru kita muncul ide baru ya Bu Vika ya. Ice breaking lah, apalah, bikin games apa gitu. Kadang kita emang guru suka situasional ya Bu Vika ya. Nggak bisa. Kadang kita sudah merancang sedemikian rupa sebagus mungkin ya. Kadang ketika di lapangan kita tetap ada improv yang kita lakukan gitu ya Bu Vika ya. Oke Bu Vika, mungkin ini cukup sekian ya Bu Vika ya, sharing kita pasca observasi yang sudah Bu Vika lakukan. Semoga kedepannya apa yang sudah Bu Vika lakukan bisa lebih baik lagi. Amin, doakan ya Bu Margi. Ya, Bu Vika tambah sukses gitu ya Bu Vika ya. Jadi bisa berbagi, bisa sharing tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah Bu Vika lakukan. Terima kasih banyak ya Bu Vika. Oke.